Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Agustin Purba dan teman saya Sadila Adinda Putri. Kehadiran kami berdua dalam video ini sebagai kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman Java yang diampu oleh Bapak Khairul Saleh MKom mengenai konstruksi perulangan menggunakan metode for. Untuk pembahasannya, yang pertama sudah dibawakan oleh teman saya Sadila Adinda Putri. Saya Sadila Indah Putri. Di sini saya akan memulai materinya. Nah, kita akan membahas apa itu perulangan for. Perulangan for ini adalah salah satu kontrol alur dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Mekanisme for sangat penting karena efisien dalam pengolahan data yang memiliki sifat berulang seperti elemen dalam array, daftar, ataupun range angka. Nah, struktur dalam perulangan for ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada inisialisasi. Bagian ini biasanya menganalisis variabel kontrol yang digunakan untuk iterasi. Nah, yang kedua ada kondisi yang harus terpenuhi agar perulangan tetap berjalan. Yang ketiga ada increment atau decrement, yaitu operasi yang memperbarui variabel kontrol pada setiap iterasi. Selanjutnya kita akan membahas kapan itu for digunakan. Nah, gunakan for ini ketika jumlah iterasi sudah diketahui atau dapat dihitung sebelumnya. Cara kerja for ini yang pertama ada langkah pertama itu inisialisasi atau variabel kontrol diberi nilai awal. Yang kedua, pengecekan kondisi diperiksa jika benar true, maka blok kode dijalankan. Yang ketiga, eksekusi blok kode dalam blok dieksekusi salah satu kali. Yang keempat, ada increment atau decrement, variabel kontrol diperbarui. Nah, yang kelima ini ulangi langkah kedua, proses berlanjut hingga kondisi salah atau false. Kita akan membahas manfaat dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan membacakan manfaatnya. Yang pertama, efisiensi kode, yaitu dapat mengurangi penulisan kode yang berulang. Yang kedua, fleksibilitas, dapat digunakan untuk berbagai struktur data dan logika. Yang ketiga, keterbacaan, mempermudah memahami alur iterasi. Yang keempat, pengolahan data, cocok untuk mengolah sekumpulan data yang besar. Nah, kekurangannya itu ada 2. Yang pertama, kompleksitas dalam blok bersarang. Perulangan bersarang yang terlalu banyak bisa sulit dipahami dan terbentuk formal. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Dipa Agustin Purba. Terdapat 2 jenis utama for loop dalam Java. Yang pertama itu adalah metode perulangan tradisional for loop. Di sini, jika jenis for ini digunakan untuk iterasi berbasis indeks atau perulangan dengan angka tertentu, biasanya digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Contohnya, kita akan melakukan peningkatan atau pengurangan nilai, di mana contohnya di sini tertera jika i sama di bawah 5, maka i akan terus bertambah. Di sini kita melakukan sistem override in atau melakukan iterasi dengan memprint nilai i, di mana i dari mulai 1 sampai 5 di print secara berkala. Ada juga enhanced for loop atau for each loop. Jenis for ini diperkenalkan sejak Java 5 untuk iterasi elemen dalam koleksi atau array. Enhanced for ini lebih ringkas dan efisien untuk menganalisis elemen satu persatu. Untuk strukturnya hampir sama dengan traditional for loop, tapi ini digunakan untuk koleksi atau array. Komponennya itu hampir sama, tapi ini terdiri dari tipe data atau elemen, baik itu array atau koleksi. Ada juga variabel. Contohnya di sini kita menggunakan array fruit atau buah, di mana dalam array itu terdapat apel, pisang, dan jeruk. Nah, dengan menggunakan metode perulangan, kita bisa melakukan perulangan variabel array tersebut, di mana kita ketika mencetak nilai fruit, maka yang muncul itu adalah apel, pisang, dan jeruk. Lalu perbedaan utama antara tradisional dan enhanced for loop itu, yang pertama dari segi penggunaan, traditional for itu cocok untuk iterasi berbasis indeks, sedangkan enhanced for itu cocok untuk iterasi semua elemen koleksi.
Untuk struktur data dapat digunakan untuk array dan koleksi, sedangkan enhancer for hanya untuk array dan koleksi yang mendukung iterasi. Dari segi fleksibilitas, traditional for dapat memodifikasi elemen array, sedangkan enhancer for tidak dapat memodifikasinya. Untuk segi keterbacaan, traditional for ini kurang intuitif untuk koleksi sederhana, sedangkan enhancer for lebih mudah dipahami untuk interaksi koleksi. Adapun jenis khusus, yaitu for nested. For nested atau metode for bersarang itu bekerja pada struktur data multidimensi seperti matriks atau table. Contohnya itu ketika kita membuat sebuah variabel matriks dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Di sini kita membuat sebuah for bersarang di mana kita menginisialisasi variabel i untuk menciptakan perulangan mencetak nilai secara horizontal dan menginisialisasi variabel j yang untuk mencetak nilai secara vertikal dan menghasilkan di sini nanti hasilnya variabel matriks tadi akan dicetak berbentuk seperti table atau matriks yang dia bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9 seperti matriks bentuk matriks pada umumnya. Lalu kapan kita menggunakan metode for? Untuk metode traditional for itu biasanya kita menggunakannya ketika ingin melakukan iterasi berbasis indeks atau ketika kita perlu mengontrol langkah iterasinya. Adapun untuk enhanced for itu kita ketika ingin iterasi yang lebih sederhana dan fokus pada elemen daripada indeksnya. Nah, di sini saya membuat sebuah program di mana ketika dijalankan dia akan membuat sebuah database palsu, di mana itu memudahkan saya dalam belajar database. Di sini saya pertama menginisialisasi setiap variabel dengan nilai yang saya tentukan. Pertama itu saya mencetak sebuah menginisialisasi nomor HP di mana saya menggunakan awalan 08 dan mengacaknya berdasarkan seri 0 sampai 10 di mana semuanya bernilai 12 digit. Lalu di sini juga saya menginisialisasi variabel nama depan dan variabel nama belakang dalam bentuk array. Lalu nanti ini semua akan saya acak dan saya tambahkan di sini nama depan dan nama belakang untuk membentuk variabel baru yang berbentuk nama lengkap. Lalu di sini juga saya tidak lupa untuk membuat sebuah blok kode program di mana saya akan mencetak hasil program ini ke dalam sebuah file, yaitu file datadummy.sql. Di dalamnya nanti kita sisipkan juga teks bertulisan insert into tb nama npm. Ini pengaturan file name database yang saya inginkan sesuai dengan yang saya buat di sini. Nah, di sini saya menggunakan for int sama dengan 1 di mana i akan terus meningkat sampai 1000 data atau sama dengan 1000 data, di mana semua yang ada di settingan semua yang saya buat di sini akan menciptakan sebuah data 1000 data di mana semuanya teracak dari mulai nama, npm, alamat, dan nomor HP-nya semua teracak. Adapun untuk npm di sini saya cuma meningkatkan 1 digit saja sesuai dengan nilai data yang terus meningkat. Lalu di sini juga saya menambahkan kondisi di mana setiap nama lengkap itu lebih kurang dari 100 maka formatnya tetap string. Untuk hasilnya di sini saya terlebih dahulu kita harus membuat database, nama database, dan membuat sebuah tabel dengan field name yang telah kita sesuaikan dengan datadummy dengan program datadummy.sql tadi. Nantinya ketika kita import maka dia akan menciptakan 1000 data secara acak di mana data tersebut kita sesuaikan dengan variabel-variabel yang kita buat sebelumnya. Untuk contoh selanjutnya itu aplikasi yang dibuat oleh teman saya Sadila Dida Putri. Mohon teman saya untuk menjelaskan. Contoh kedua ini saya menggunakan deret aritmatika. Nah, di sini saya membuat program dan saya akan menjelaskan juga program apa yang saya buat. Pertama-tama kita masuk ke codingannya langsung. Kita masuk ke scanner new scanner sistem Berlin. Di sini saya juga membuat
objeknya namanya scanner. Ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna. Lalu kita masukkan meminta input dari pengguna. Di situ ada system.out_print. Nah, di sini fungsinya untuk mencetak beberapa elemen dalam satu baris dan kita masukkan suku pertama. Ini fungsinya untuk menampilkan pesan meminta pengguna untuk menentukan suku pertama dan deret angka. Lalu yang kedua, di sini saya menggunakan int. Mengapa saya menggunakan int? Karena saya menggunakan bilangan bulat. Lalu kita beri nama dengan nama suku pertama. Lalu kita masukkan codingan scanner.now.int next.int. Ini berfungsi untuk membaca nilai integer yang dimasukkan ada dalam variabel suku. Nah, yang kedua ini sama codingannya saya buat, cuman bedanya di sini masukkan beda antar suku, sedangkan yang di atas masukkan suku pertama. Di int ini juga sama, saya membuat bilangan bulat. Jadi menggunakan int, lalu kita beri nama beda. Di sini sama-sama untuk menampilkan pesan dari meminta pengguna untuk menentukan beda antar suku. Dan juga yang ketiga sama, cuman di sini saya menggunakan n untuk memasukkan jumlah sukunya. Sedangkan yang tadi masukkan beda antar suku itu, di situ saya menggunakan kode D. Lalu untuk menampilkan kode deret angka. Nah, di sini saya menggunakan sistem out_print deret angka dengan suku pertama. Mengapa saya menggunakan sistem out_print ini? Karena untuk mencetak yang dimulai itu terpisah, jadi barisnya itu terpisah. Jadi kesimpulannya itu untuk menampilkan informasi tentang deret angka yang bakal ditampilkan, yaitu ada suku pertama, beda antar suku, dan juga jumlah suku. Lalu codingannya di sini saya menggunakan int, jumlah deretnya 0. Lalu selanjutnya for int i sama dengan 0, i kurang n, i plus plus, penggunaan log for untuk iterasi dari 0 hingga n-1 dan sampai 1. Lalu di sini ada menghitung suku ke 1. Jadi codingannya saya di sini membuat int juga. Mengapa saya di sini membuat int? Sama seperti di atas karena menggunakan bilangan bulat. Jadi int suku pertama tambah 1 beda. Ini untuk menghitung suku i pakai rumus dalam deret aritmatika ya teman-teman. Lalu codingan selanjutnya saya di sini menggunakan system.out_print suku pertama ditambah tanda kutip 2 di atas. Ini untuk mencetak nilai dari suku i dan diikuti dengan spasi agar output terlihat terpisah, agar bisa lebih rapi. Nah, terus selanjutnya jumlah deret plus suku ke i. Ini untuk menambahkan suku pertama ke total jumlah deret. Selanjutnya saya di sini untuk menampilkan hasil perjumlahan deret dari perjumlahan di atas. Di sini saya menggunakan kode system.out_print int. Nah, int ini untuk digunakan untuk buat garis baru dengan menambahkan di awal string. Output dimulai dengan garis baru. Ini dia ya fungsinya, namanya scope sequence. Lalu perjumlahan
Seluruh deret adalah jumlah deret. Ini codingan terakhir ini untuk menampilkan hasil perjumlahan deret dari codingan di atas. Setelah saya run, saya outputkan akan tampilan menjadi masukkan suku pertama, masukkan beda antar suku atau D, masukkan jumlah suku atau N. Nah, di situ saya masukkan 2 untuk suku pertamanya, beda antar sukunya juga 2, dan jumlah sukunya menjadi 20. Dan tampil deret angka dengan suku 2, beda 2, dan jumlah suku 20 itu menjadi hasilnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, kelipatan 2 sampai 20 kali, dan hasil perjumlahannya menjadi 420. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan ucapan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.